Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pembangunan sistem search engine berbasis NLP untuk pencarian jurnal akademik menggunakan Node.js dan Stasi. Oke, ini anggotanya. Pertama ada Muhammad Khairi Tahmid dengan NIM 059112. Terus Gemada Fazufardo angkatan 2023 051. Ajri Nafisa angkatan 2023 052 dan Adi Gunawan dengan angkatan 22 dengan NIM 017. Oke, latar belakang dari ini kami adalah mesin pencari berbasis kata kunci masih leksikal dan kaku. Jadi kadang-kadang tidak sesuai keinginan pengguna karena tidak memahami makna query. Ada terjadi arti semantik yang berbeda, sinonim dan konteks tidak dikenali. Contoh pemanasan global tidak sama dengan perubahan iklim dalam pencarian konvensional. Solusi yang ditawarkan yaitu sistem pencarian berbasis semantik re-ranking. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Adi Gunawan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang itu pertama, rumusan masalah itu bagaimana sih merancang sistem pencarian yang memahami makna semantik query. Yang kedua, apakah kombinasi query expansions dan semantic re-ranking lebih efektif? Dan yang ketiga, bagaimana membangun sistem pencarian ringan tanpa adanya pengindeksan lokal. Nah, di sini tujuannya itu yang pertama membangun prototype sistem pencarian jurnal akademik dengan semantik re-ranking. Terus yang kedua, mengimplementasikan ekspansi query dengan WordNet. Yang ketiga, mengevaluasi performa sistem terhadap hasil pencarian konvensional. Next. Nah, di sini ada batasan, research gap, dan solusinya. Yang pertama, batasan. Dia hanya menggunakan data dari REXP dan tidak merancang model NLP sendiri, hanya menggunakan pre-trained SBERT. Terus ada ekspansi, query hanya memakai WordNet. Terus juga berfokus pada backend, bukan UI UX. Terus ada riset gap-nya. Di sini minim riset tentang sistem pencarian ringan tanpa pengindeksan lokal. Nah, di solusinya kita mengusulkan pendekatan fetch, expense, dan re-rank yang efisien dan mudah diterapkan. Bisa next. Oke, untuk kebaruan penelitiannya di sini yang pertama itu arsitektur hybrid dan juga ringan. Nah, tidak seperti sistem skala besar ya yang mahal atau API wrapper biasa yang tidak cerdas. Analisis semantik dilakukan secara real time atau bisa dibilang on the fly, bukan saat indexing. Nah, proses tersebut menggabungkan beberapa teknologi seperti query expansion leksikal menggunakan WordNet, selanjutnya semantic re-ranking kontekstual menggunakan SBERT. Setelah itu kontribusi metodologis, yaitu integrasi dua pendekatan dalam satu alat kerja ringan dan praktis. Baik, bisa dilanjut. Untuk metodologinya di sini, untuk metode prototypingnya itu yang pertama iteratif, selanjutnya eksplorasi, habis itu evaluasi, dan yang terakhir itu penyempurnaan. Untuk tahapannya, kita studi literatur terlebih dahulu, setelah itu kita identifikasi masalahnya apa saja, selanjutnya kita desain sistem yang mau kita buat itu seperti apa, dan setelah itu kita implementasi, habis itu kita evaluasi sistemnya begitu. Untuk tools dan teknologinya di sini kita menggunakan Python 3.9 dan juga Flask untuk backend. Selanjutnya kita pakai NLTK ditambah dengan WordNet untuk ekspansi query. Selanjutnya kita menggunakan SentenceBERT atau SBERT untuk re-ranking. Dan juga kita menggunakan arsip API untuk sumber jurnal ya atau data. Nah, sistem ini berjalan sebagai web service cepat dan efisien. Bisa lanjut.
Oke, untuk hasilnya bisa langsung aja di showcase di websitenya. Oke, jadi ini adalah showcase dari project yang kami buat. Sini ada tampilan websitenya. Sini kita bisa memasukkan kata kunci yang ingin kita masukkan. Misal, ini. Akan mencari datanya. Lalu ini ada hasil yang dikembalikan. Hasil ini berjumlah sebanyak 120. Jadi ada 120 paper yang dikembalikan oleh backend. Yang semua ini bisa kita lihat title-nya, tanggal publish-nya, jenis papernya, penulisnya, summary-nya, dan kita bisa langsung ke source-nya. Ini akan membawa ke website arXiv seperti ini. Atau kita juga bisa mendapatkan PDF-nya seperti ini. Mungkin kita bisa langsung kembali lagi ke PPT tadi. Nah, untuk hasilnya di sini prototype itu berhasil dibuat dan berjalan dengan baik. Nah, untuk hasilnya, hasil pencarian itu lebih kontekstual dan relevan dibandingkan dengan mesin pencari biasa ya, mesin pencari yang menggunakan kata kunci ya, meskipun kata kuncinya tidak persis begitu. Selanjutnya mesin ini atau sistem ini tidak membutuhkan pengindeksan besar atau server yang kompleks. Ya, bisa dilanjut. Nah, jadi untuk kesimpulannya, di sini bisa kita simpulkan bahwa kombinasi expansion query ditambah dengan semantic ranking itu adalah pendekatan yang efisien, praktis, dan juga layak dikembangkan lebih lanjut. Bisa dilanjut. Oke, untuk presentasi kami sampai situ saja. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.